Halo teman-teman, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan tentang akuntansi di Odoo ya. Nah, jadi video sebelumnya kita sudah membahas tentang menjurnal di Odoo khusus untuk perusahaan jasa teman-teman ya. Jadi di sana kita hanya memakai jurnal umum. Oke, jadi untuk kali ini kita akan coba bagaimana proses posting di Odoo. Sebelumnya kan kita sudah membahas tentang cara menjurnal di Odoo itu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut bagaimana mempostingnya di Odoo itu gimana sih proses postingnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekilas ke sini ke PowerPoint-nya. Nah, di sini kan kan sebelumnya kita menjurnal. Nah, kemudian kita memposting. Nah, itu merupakan siklus akuntansi, teman-teman. Kalau kita lihat sekilas tentang siklus akuntansi itu kan pertama itu menjurnal ya. Nah, di menjurnal ini sebenarnya ada pertamanya itu mengumpulkan bukti transaksi yang kemudian kita klasifikasikan, kemudian baru bisa kita jurnal ya, yang di sini. Nah, jadi saya anggap di sini kita jurnal, di sini udah termasuk ada buktinya tentunya, kemudian kita kelompokkan akun-akunnya, gitu ya. Nah, sebelumnya kita udah melakukan hal ini yang pertama ini teman-teman, jurnal ini. Nah, sekarang kita yang mau kita bahas hari ini adalah itu yang posting ke buku besar ya. Jadi ke buku besar itu proses posting dari jurnal ke buku besar teman-teman ya. Nah, setelah buku besar itu nanti ada neraca saldo. Nah, dari neraca saldo ini kita uh, siklusnya itu melanjut ke laporan keuangan atau neraca teman-teman. Nah, kemudian ada jurnal penutup, kemudian ada jurnal penyelesaian, kemudian ada jurnal pembalik pada di awal periode akuntansi yang baru gitu ya. Nah, sekilas ini dari gimana siklus akuntansi teman-teman ya. Nah, jadi kita akan bahas di tahap kedua ini, proses posting dari jurnal ke buku besar. Oke, kita lihat sedikit lagi di sini. Jadi buku besar itu apa sih? Jadi ini lebih ke akuntansi sedikit ya teman-teman ya. Um, untuk akuntansi sebenarnya bisa teman-teman lihat dari video-video atau referensi yang lain. Cuman di sini saya akan bahas sekilas. Buku besar itu pengertiannya itu kumpulan dari perkiraan atau akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang menggambarkan perubahan harta, hutang, modal, pendapatan, dan jasa. Nah, jadi teman-teman kalau di jurnal umum kan sebenarnya kita membuat atau menjurnal umum kita catat itu berdasarkan tanggal transaksi teman-teman ya. Jadi nggak ada dikelompokkan itunya akunnya gitu. Jadi nggak ada pengelompokan berdasarkan akun. Jadi bisa saja itu tanggal 1 misalnya ada kas, kemudian tanggal 3 ada kas lagi, kemudian tanggal 4 itu misalnya bukan kas, dia misalnya peralatan, kemudian tanggal 5 ada kas lagi. Jadi dia nggak berurutan pencatatannya teman-teman. Nah, jadi di buku besar ini nanti dia yang akun-akunnya itu dikelompokkan menjadi satu kesatuan. Jadi semua transaksi itu bisa di group by akun tersebut teman-teman. Nanti kita lihat ya. Nah, kemudian apa sih tujuannya gitu ya? Tentunya tempat mencatat perubahan posisi keuangan, kemudian memberikan informasi keuangan secara efisien dan efektif bila diperlukan. Ya, karena di sini dia akun-akunnya tadi udah dikelompokkan, jadi kita bisa hitung langsung misalnya kas untuk akun kas berapa sih totalnya sekarang itu gitu ya. Kemudian yang terakhir itu sebagai sumber informasi penyusunan neraca saldo dan laporan keuangan. Nah, kalau kita balik tadi ke sini, ke siklus akuntansinya itu tadi, dia dari buku besar baru ke neraca saldo. Jadi neraca saldo ini sumber pembuatan neraca saldo ini salah satunya teman-teman dari buku besar ini. Gitu. Makanya dia dibilang di sini sebagai sumber informasi penyusunan neraca saldo dan laporan keuangan. Oke, kemudian nah di sini ini posting. Yang akan kita lakukan sekarang itu adalah posting. Nah, itu apa sih posting? Posting merupakan proses pemindahan ayat jurnal yang telah dibuat dalam jurnal umum ke buku besar. Oke, teman-teman, itu sekilas untuk penjelasan
dari siklus akuntansi dan posting. Nah, sekarang kita coba ke Odo-nya dulu yang sebelumnya. Di video sebelumnya ada sedikit kesalahan, teman-teman. Di sini saya mau koreksi. Sebelumnya kan kita sudah melakukan ini ya, sudah buat jurnal-jurnal ini semuanya. Yang mana ini berasal dari soal yang di sini, teman-teman. Yang ini kemarin itu ya. Kita udah buat jurnalnya di Excel, kemudian kita pindahin ini semuanya ke Odoo. Kita catatkan di Odoo. Nah, yang pertama saya mau koreksi itu adalah di video sebelumnya itu kita lupa mencatat tanggalnya, teman-teman, tanggal transaksinya. Nah, kalau kita lihat ini kan tanggal transaksinya semuanya tanggal 7. Pada saat video yang sebelumnya itu dibuat itu tanggal 7. Jadi pada saat itu kita lupa menambahkan tanggal transaksinya, teman-teman ya. Itu kemarin kan kita dari accounting, journal entries. Nah, di sini kan miscellaneous journal, teman-teman. Miscellaneous journal itu merupakan jurnal umum di Odoo, teman-teman ya. Nah, jadi yang pertama itu kemarin itu misalnya dari jurnal yang pertama itu yang bawah ini, teman-teman. Ini. Nah, jadi kalau kita lihat ke soalnya itu kan kas dan modal ya. Nah, di sini ada kas dan ada modal. Nah, yang pertama yang mau dikoreksi itu adalah tanggal transaksinya ini, teman-teman. Di situ kan tanggal 1 bulan 9. Kita rubah dulu ke tanggal 1 bulan 9. Kemudian kita save. The date doesn't match number miscellaneous. I want to clear the field number before proceeding with the change of the date. Doesn't match. Oh, oke teman-teman, sebentar ya. Jadi di Odoo itu juga antara counting date dan penomorannya itu harus sinkron. Jadi, nah sebenarnya kan ini kita rubah aja menjadi bulannya bulan 7, teman-teman ya. Jangan bulan 9, kita buat aja bulan 7, nggak masalah. Sebagai contoh aja, kita balik ke bulan 7, kita buatnya tanggal 1 bulan 7. Oke, kemudian kita save. Kemudian kita lanjut ke data selanjutnya, teman-teman. Data ini juga kita rubah, ini berarti menjadi tanggal 2 bulan 7. Kita save. Kemudian ini koreksi dari video sebelumnya, teman-teman ya. Ini kemudian tanggal 5. Tanggal 5 bulan 7 kita save. Kemudian tanggal 7. Jadi bulannya itu yang dari bulan 9 kita buat jadi bulan 7, teman-teman ya. Sorry, bukan ini. Di tanggal berapa tadi? Tanggal 7. Oke, tanggal 7 kita save. Tanggal 7, sorry teman-teman. Tadi baterainya lowbat. Kita lanjut tanggal 7 bulan 7, kemudian tanggal 25 bulan 7. Kita save. Kemudian tanggal berapa lagi tadi? 27, 28, 29. 27. Sebentar, mana tadi ya? Ya, ini 27. 28.
C29. Oke, jadi tanggalnya udah dikoreksi semua teman-teman ya. Kemudian koreksi yang lain itu di sini teman-teman. Kemarin itu untuk sewa rental atau beban, ini beban sewa tanggal 5 bulan. Ini beban sewa ruangan. Sebelumnya ini ada saya salah akun teman-teman, yang sebelumnya saya pilih itu adalah yang beban sewa gedung ini sebelumnya akunnya kita kan office building ya. Nah ini lebih cocoknya ini bukan office building, karena office building itu merupakan harta 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 tidak lancar teman-teman ya. Jadi ini kayak kita punya gedung itu dikelompokkan ke harta tidak lancar, sama kayak tanah gitu teman-teman ya. Itu harta tidak lancar. Jadi kalau yang di sini tadi yang sewa ruangan itu cocoknya di Odo itu coba kita lihat, itu cocoknya masuk ke rent teman-teman. Kemarin ada rent, nah building rent ini ya. Jadi sewa gedung ya. Oke, tipenya sama-sama kalau kita lihat ini harusnya hard prepayment. Ya, ini untuk 1 bulan itu. Oke, tipenya prepayment. Prepayment itu masuk ke debit juga, posisinya di akun debit. Jadi itu udah benar. Nah, jadi ada lagi koreksi lagi teman-teman. Sebelumnya itu kan kita waktu kita create ini kita langsung klik post ini ya teman-teman. Jadi kalau kita klik post ini sudah memposting dari jurnal dari jurnal umum ke buku besar. Nah, jadi di sini saya semuanya buat pada reset ke draft semua statusnya. Jadi nanti biar bisa kita lihat gimana sih prosesnya dari jurnal umum itu masuk ke buku besarnya teman-teman. Buku besarnya itu nanti tampilannya seperti ini. Ini kalau kita refresh dia udah balik ke kosong lagi, karena semua jurnalnya itu jurnal umum yang kita buat itu kita udah statusnya udah kita balikin ke draft atau di unposted dari yang sebelumnya kita post. Nah sebelumnya kan kita langsung post seperti ini ya. Kalau kita refresh di sini dia otomatis udah masuk ke sini karena ada di post di sini. Nah ini kita reset to draft. Jadi di Odo itu teman-teman bisa dengan gampang kita ngereset to draft. Nah tapi gimana itu? Apakah itu nggak bahaya kalau misalnya kita reset dari posting ke draft gitu? Nah jadi di Odo itu teman-teman ada namanya lock date. Nanti yang mana itu ketika kita sudah tidak ingin, misalnya lock date-nya itu kita batasin sampai bulan 7 seperti ini misalnya contohnya tanggal 29 bulan 7. Jadi kalau itu kita udah lock, ini nggak bakal bisa di reset to draft lagi. Jadi ini masih proses dalam, kita anggap masih proses dalam periode yang terbuka gitu ya teman-teman ya. Jadi ini itu untuk keterangan aja, nanti untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai lock date juga. Ini set reset to draft. Jadi kita anggap dulu semuanya general ledger-nya atau buku besarnya itu tidak ada. Kita anggap masih buat jurnal umum yang belum diposting ke buku besar. Ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau di buku atau di Excel kita coba dulu buat buku besar dari ini teman-teman, dari transaksi kita ini atau dari jurnal umum yang kita buat sebelumnya. Kita buat beberapa dari sini nanti contohnya baru kita posting ke Odo, gimana perbandingannya antara yang kita buat di Excel dengan yang ada di Odo gitu ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat dari sini, ini saya hapus dulu referensinya. Di sini jadi di sini ada contoh. Ini saya hapus ya teman-teman. Ini saya buat ke bawah lah biar nggak kelihatan.
kita mau coba memosting jurnal umum ke buku besar. Nah, di sini kita coba posting dua ini, teman-teman. Ini saya hapus dulu. Kita mulai dari awal prosesnya. Nah, jadi ini kan kalau buku besar itu di Excel itu tampilannya atau kolom-kolomnya itu lebih kurang seperti teman-teman ya. Ada tanggal, ada keterangan, ada referensi, ada debit, kredit. Kalau dia aktiva, dia di debit. Kalau dia pasifa, dia di kredit. Nah, di sini saldonya dia bersaldo apa, teman-teman? Gitu ya. Kalau di aktiva dia masuk ke debit, dan di pasifa dia masuk ke kredit, gitu ya. Nah, jadi ini gambaran atau template dari dari buku besar, teman-teman ya. Jadi di sini dikelompokkan, ini nanti transaksi untuk kas semua, ini transaksi untuk modal semua gitu. Nah, itu tadi seperti pengertiannya yang ada di PowerPoint tadi, pengelompokan akun-akun, teman-teman. Kalau di jurnal umum kan kita lihat nih, ini berdasarkan tanggal transaksi ya. Jadi kas ini di tanggal ini kas ini ada modal juga. Jadi nggak bisa kita dengan gampang ngelihat berapa sih total atau jumlah kas kita yang ada saat ini gitu. Kalau dari jurnal umum ini, teman-teman, kita harus tambahin satu-satu lagi dari sini. Oh, di sini ada kas, di sini ada kas. Kemudian kita cek lagi tanggal berapa ada kas gitu ya. Nah, kalau di buku besar kan udah dikelompokin nih. Jadi nanti dia ada beberapa line di sini untuk kas gitu ya. Jadi bisa dengan gampang kita lihat saldonya. Jadi teman-teman ya. Jadi kemudian sebentar kita akan buat buku besarnya untuk ini ada kas, kita ada modal, kita contoh yang kas dulu, teman-teman ya. Kita lihat di transaksi kita. Jadi ini tadi kita transaksinya kita buat tanggal 7, teman-teman ya. Ini kita ganti semuanya dari tanggal 7 dah. Bukan tanggal 7, bulan 7 maksudnya. Bulan 7 saya ganti dulu, teman-teman ya. Biar sesuai dengan odonya. Bulan 7. Oke, contoh kita buat buku besar untuk kas ini. Kita pindahin ke buku besar. Jadi di bulan 7 tadi, ini bulan 7 tadi, bulan 7 tahun 2024. Kita copy, kita masukkan ke sini. Nah, ini untuk bulan dan tahun. Ini yang kolom satu ini untuk tanggalnya. Kita buat tanggal 1. Kemudian dia keterangannya apa? Di sini kan ada keterangan ya. Keterangan ini apa sih, transaksi apa sih itu nih. Jadi kalau kita lihat di jurnalnya, ini kas ini adalah penyetoran modal awal. Kalau kita lihat di sini, teman-teman ya. Pada saat menanamkan modal berupa uang. Jadi itu kita bisa bilang keterangannya itu di buku besarnya setoran modal awal. Modal awal. Kemudian dia kas itu kan berposisi di debit, teman-teman ya. Jumlahnya sebesar 100 juta. Kita masuk ke sini 100 juta. Kemudian yang kredit ini kita kasih strip. Debit dia posisinya di saldo, teman-teman ya. Saldonya tuh ada di debit. Kita kasih strip lagi. Kemudian tadi di sandingannya adalah modal, teman-teman. Kalau kita lihat di sini modal. Kemudian ini kita pindahin ke buku. Sebentar, di kas ini dulu. Kas ini kalau di Excel kan manualnya kita pasti setelah kita posting kita kasih
Itu teman-teman ya, kita kasih referensi ini, kita isi referensinya ini. Referensinya itu berasal dari sini, dari nomor akunnya. Jadi kita tahu kalau eh, si transaksi kas ini kita udah posting ke buku besar. Itu penandanya teman-teman ya. Kemudian di modal, kita lanjut ke modal. Modal ini tadi kita balik ke buku besarnya. Nah ini teman-teman kan ada nomor akun nih. Ini teman-teman bisa lihat di tutorial accounting lain, dari video-video orang-orang lain banyak gimana cara membuat atau penomoran akun gitu ya. Nah sebelumnya saya ada bahas sedikit yang mana itu untuk kode-kode akun itu yang aset itu berawalan 1, hutang itu berawalan 2, modal itu berawalan 3. Nah dan selanjutnya teman-teman bisa lihat di referensi video-video atau uh, blog-blog orang lain gitu ya. Oke, kemudian modal, kita lanjut ke modal tadi. Modal tadi itu modal buku besarnya tanggal 1, sama-sama tanggal 1 teman-teman. Oke. Oh ini referensinya di sini tadi. Kalau di manualnya atau di Excel ini menyatakan berasal dari transaksi apa sih, atau berasal dari jurnal apa sih si transaksi satu ini gitu. Ini berasal dari, kalau di manualnya ini kita buat jurnal umum, berasal dari jurnal umum dan pada halaman berapa, jurnal umum halaman 1 gitu. Kemudian ini keterangan sama dengan atas, sama-sama pada setoran modal. Ini juga sama-sama dari jurnal umum pada halaman 1. Nah modal ini kan posisinya di kredit ya, berarti ini kita strip, ini kita masukkan ke kredit, debitnya kita strip, kita masukkan ke kredit. Teman-teman ya. Kemudian kita coba masuk ke transaksi selanjutnya. Jangan lupa referensinya dimasukkan ke jurnal umumnya, biar ketahuan kalau itu sudah diposting ke buku besar. Kemudian kita masuk ke transaksi ini lagi, ke kas. Di kas ini berarti ini tanggal 2 bulan 7. Buku besar ini kita tinggal buat tanggal 2 karena dia sama-sama bulan 7. Kemudian itu proses apa sih yang tanggal 2 itu? Dia proses melakukan peminjaman uang bank, yaitu hutang bank seperti yang kita lihat teman-teman. Itu pinjam uang ke bank, berarti pinjam uang ke bank, bisa kita buat gini keterangannya, ke bank atau hutang bank sebenarnya nggak salah, sama-sama jurnal umum dari halaman 1. Berapa nominalnya? Nominalnya kita lihat dia nominalnya ada di debit sebesar 10 juta. Oke, sebesar 10 juta ini kita strip, kemudian posisinya dari debit. Oke, sebentar teman-teman, ini cocoknya saya buat rata kiri aja dah biar enak melihatnya. Kemudian transaksi selanjutnya adalah, berarti lawannya itu adalah hutang bank. Nah berarti kita perlu satu lagi template atau tempat untuk hutang bank di sini teman-teman ya. Ini labelnya kita ganti jadi hutang bank. Kemudian hutang bank itu kalau saya nggak salah itu, ini sebenarnya hutang dia kalau di manualnya atau di Excel yang saya pernah tahu, yang saya pelajarin, ini berawalan 5 teman-teman ya. Cuman kalau di Odonya
tadi kita lihat atau kita lihat keduanya itu berawalan 6. Kalau kita lihat ke sini teman-temannya, coba saya buka tab baru. Kita lihat COA-nya atau chart of account-nya itu kalau 5 itu merupakan cost of goods sold atau biaya pembelian dari barang yang mau kita jual gitu ya, atau harga pokok mungkin ini teman-teman. Jadi di ODO itu yang beban itu dia masuk ke berawalan 6 teman-teman. Hutang bank, kalau kita lihat hutang banknya atau bank loan itu loan. Nah ini teman-teman, bank loan itu malah dia berawalan ini ya 2211. Oke, nggak apa-apa, coba kita ini nanti nggak masalah teman-teman ya, ini cuma penomoran aja. Sementara ini kita buat manualnya dulu dah secara yang kita tahu gitu. Hutang bank itu kalau nggak salah itu 502 ya, 502. Oke, ini salahnya, transaksinya kita hapus dulu. Tadi hutang bank itu dia bertanggal 2, tanggal 2. Bulannya sama-sama bulan 7. Tanggalnya tanggal 2. Peminjaman uang ke bank. Kita samain ya, pinjam uang ke bank. Sama dari jurnal umum halaman 1. Hutang bank berarti hutang itu posisinya nominalnya sama dengan ini, tapi posisinya ada di kredit. Oke, kemudian posisinya ada di kredit, ini kita kasih strip. Oke. Ini 10 juta. Tadi dictate ini 10 juta. Oke, jadi jangan lupa juga ini posting. Setelah diposting, referensi yang di jurnal umumnya dikasih. Ini juga kita lupa tadi, ini 111. Yang kasihnya tadi kita jangan lupa pindahin atau buat akunnya itu di referensi di pada jurnal umum ini. Nah, jadi itu sekilas gimana di Excel atau manualnya kita melakukan posting dari jurnal atau jurnal umum pada di contoh kali ini ke buku besar. Jadi itu prosesnya teman-teman ya. Nah, gimana proses itu kita lakukan di Odoo gitu ya. Nah, kalau secara manualnya kan kita ribet ya, tadi kayak gini harus ngeliat kayak gini, pindahin satu-satu seperti ini, terus referensinya juga harus kita update lagi di sininya, bolak-balik gitu ya. Nah, gimana sih proses itu terjadi di Odoo gitu ya. Nah, sebelumnya di video kita sebelumnya sebenarnya kita sudah melakukan posting setiap kita jurnal. Yang seperti saya bilang tadi, yang saya koreksi tadi, di mana dari jurnal entries-nya ini sebelumnya kita selalu klik post ini ya. Nah, itulah gampangnya di Odoo. Ketika kita punya jurnalnya udah ada, untuk melakukan posting ke buku besar yang mana tadi proses yang kita lakukan di sini, yang kita catat di sini barusan, yang kita kerjain barusan itu, dia di Odoo itu tinggal sekali klik dan dia proses postingnya itu terjadi di backend-nya di belakang layar, yang kita cuman klik ini nanti dia otomatis posting ke buku besar. Nah, contohnya gini teman-teman ya. Ini yang transaksi pertama, ini yang tadi ini berarti kalau kita lihat di sini ini adalah transaksi ini teman-teman. Setoran awal, setoran modal awal. Kalau di Odoo-nya tadi kita udah buat jurnal umumnya seperti ini, yang mana itu setoran modal awal, modal aset yang disetorkan ke perusahaan. Untuk memposting ini ke buku besarnya, kita tinggal klik post ini teman-teman. Kita ke general ledger-nya dulu, general ledger atau buku besarnya.
Kalau dari sini, dari diodonya itu accounting, menu general ledger. Nah, di sini kan masih kosong teman-teman ya, belum ada ya. Ini apa namanya, filternya ini dibiarin aja karena ini memang menyatakan jurnal-jurnal yang sudah diposted. Nah, kalau kita lihat filternya ini teman-teman ya, dan dia di grouping by account. Oke. Kemudian ini kita coba post. Nah, setelah kita klik post tadi, dia otomatis sudah statusnya posted dan itu udah masuk ke buku besarnya, teman-teman. Kita refresh lagi, ini tinggal enter. Nah, yang 2 account tadi, kas dan paid capital ini, dia udah masuk ke buku besar ini, teman-teman. Tapi dia di sini kan masih satu transaksi ya. Maksudnya di mana sih pengelompokan kas akunnya tadi gitu. Kita coba post yang lain lagi. Yang lain itu jangan kita post dulu. Kita lihat dulu di sini tadi di buku besarnya itu apa yang terjadi gitu ya. Kita bandingin dengan buku besar yang udah kita buat. Nah, kalau di buku besar yang udah kita buat kan, ini contohnya kas ini berarti pengelompokan akunnya. Kita lihat di buku besarnya itu berarti ini teman-teman. Ini yang ini ada kas, ini ada paid capital, akun kas dan paid capital. Dia kan bisa kita drill down ya, atau kita klik dia punya banyak line nanti kalau udah banyak jurnal yang udah kita posting. Ini kebetulan masih satu. Oke, kemudian kita lihat lagi ini tanggalnya pasti ada ya teman-teman, tanggalnya, kemudian keterangannya ini teman-teman ya, ini termasuk keterangannya. Model parser bisa kita lihat di sini. Kemudian referensi ini kalau di sini kita lihat ya. Referensi ini itu bisa kita lihat dari ini teman-teman, MIS 2004-0701. Ini nanti kita tinggal copy dan cari misalnya ini ya. Copy ini kan jurnalnya tadi. Kita balik ke jurnal entries-nya. Kita cari dengan begini, kita udah bisa lihat berarti ini sumber jurnalnya ini berasal dari nomor ini. Bisa kita filter langsung kelihatan ini teman-teman ya. Oke, kan tadi yang tujuan dari CU01 ini menyatakan dari mana dia berasal. Kalau di sini kan jurnal umum dari halaman 1 gitu ya. Nah, jadi di Odoo itu kita bisa tinggal cari nomor jurnalnya di jurnal entries yang nanti kita create satu-satu teman-teman. Maksudnya yang udah pernah kita create jurnalnya, kita tinggal masuk ke situ, kita cari dengan cara begini, otomatis ada gitu ya. Jadi lebih gampang untuk nyarinya teman-teman. Kemudian debit, nah ini kan apa namanya, amount-nya dia bersaldo di debit. Nah, kita lihat di sini ya, debit, bahasa Inggrisnya debit, dia bersaldo di debit, dan ini cumulate kreditnya 0 karena posisinya memang debit. Ini balance-nya itu jumlah akhirnya gitu ya, 100 juta, dan dia di bersaldo di debit juga 100 juta gitu ya. Jadi itu untuk perbandingannya di kalau kita buat di Excel atau yang kita manualin dengan yang ada di Odoo teman-teman. Kemudian itu sama dengan misalnya di akun lain juga sama, ini sama. Kalau model kan berposisi di negatif, makanya dia bersaldo di kredit dan balance-nya itu negatif 100 gitu ya. Di Odoo-nya itu dibuat negatif kalau dia posisi di kredit gitu ya. Kemudian kita coba posting yang lain lagi. Transaksi dari sini, dari tanggal 2, bukan ini, yang ini tanggal 2, di transaksi tanggal 2.
Berarti itu kalau di jurnalnya itu yang di Odo, berarti ini kita hapus filternya tanggal 2 berarti yang ini teman-teman. Ini ya tanggal 2. Kemudian ini kita posting lagi dengan cukup dengan klik button post ini atau tombol post ini, dia otomatis masuk ke buku besarnya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi tadi yang seperti saya bilang itu, kan buku besar itu pengelompokan akun juga ya, kumpulan dari akun-akun yang udah dikelompokin. Jadi kita bisa gampang melihat untuk satu akun itu prosesnya apa-apa aja gitu ya. Nah, yang teman-teman, jadi di sini kalau di tanggal 2 tadi kan ada cash dan ada hutang banknya. Proses itu cash dan hutang bank kalau kita lihat dari jurnal umumnya, tanggal 2 ini dia cash dan hutang bank. Makanya di sini yang cash tadi dimasukin ke sini, dimasukin ke kelompok akun cash ini, kemudian yang bank bertambah lagi di bawahnya. Nah, itu semuanya. Nanti kalau ada transaksi di tanggal lain dengan bank, dia kalau dikelopin lagi ke bawah ini teman-teman, sama seperti kas ini. Oke, jadi ini prosesnya juga sama. Ada, kalau kita lihat di sini dia di buku besarnya tadi dia nominalnya itu 10 juta di debit. Oke, dan apa namanya, untuk melihat dia dari jurnal berapa, dari jurnal mana, kita bisa langsung copy ini nomor jurnalnya, kita cari di jurnal entries-nya. Oke, dengan begitu teman-teman kita bisa tahu oh ini jurnalnya dari sini gitu ya. Oke, jadi itu gimana proses posting dan perbandingannya dengan kalau kita lakukan manual, field atau nilai-nilai itu dimasukkan di Odoo seperti apa gitu ya. Jadi ini kita tinggal post dulu semuanya, posting semuanya dulu ya. Saya posting dulu semuanya. Posting. Saya posting lagi. Teman-teman kalau di Odoo itu teman-teman bisa langsung klik ini kursornya. Dia untuk pindah data. Oke, jadi semua jurnalnya udah diposting ke buku besar teman-teman ya. Buku besar itu di Odoo atau bahasa di Odoo kan pakai bahasa Inggris nih saya buatnya. Jadi dia general ledger, di Odoo otomatis semuanya masuk. Nah, ini kita punya banyak proses transaksi kas, jadi dikelompokin ke sini. Ini teman-teman ya. Untuk penjualan ada 2. Jadi di sini kita bisa lihat di buku besar ini kalau kita lihat di sini dia kas itu nominal akhirnya itu bisa langsung kita lihat di sini teman-teman. 103.250.000. Nah, itu dari mana? Dari transaksi ini semuanya. Nah, mulai setor modal awal, ada pendapatan, ada pengeluaran. Jadi udah otomatis masuk ke terhitung di sini teman-teman. Jadi lebih gampang kita melihat posisi keuangan kita itu nominal akhirnya berapa sih gitu ya. Begitu juga dengan ada beban atau beban sewa, ada juga utang bank, modal, private, sales, dan seterusnya teman-teman. Itulah tadi penjelasannya di Excel tadi. Dari buku besar itu ya membuka informasi secara efisien dan kita gampang ngelihat posisi keuangan kita gitu ya. Nah, jadi untuk posting dari jurnal umum ke buku besar mungkin seperti itu aja teman-teman, dan saya juga atau kita juga udah review tadi dari kalau di manualnya itu, di manual di Excel itu masuknya di Odoo itu seperti apa gitu ya. Oke, mungkin untuk video kali ini posting di Odoo itu seperti itu dulu teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Selamat malam.